Ishak atau Ismail yang dikorbankan? Pertama tidak Ishak, tidak Ismail karena memang benar yang dikorbankan bukan Ishak dan Ismail, tetapi domba yang dikorbankan. Tapi masalahnya bukan sekedar itu saja. Orang polemikus Muslim itu tidak suka bahwa orang Yahudi dan Kristen yang gondok-gondokan itu satu kata mengenai ini. Yahudi dan Kristen itu saling berkonflik, konfliknya keras, tapi Yahudi dan Kristen satu kata, Ishak yang dikorbankan. Berbeda dengan Muslim, dia berkonflik berbeda tafsir dengan Yahudi dan Kristen. Yahudi Kristen satu kata. Nah, kenapa bisa orang Yahudi dan Kristen yang saling berkonflik punya satu kata? Karena memang kata Ishak itu tertulis eksplisit di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 15. Oleh karena itu, konflik kita dengan Yahudi tidak pernah menyangkut pautkan tentang Isa atau Ismail, tapi hanya perbedaan tafsir tentang siapa Mesias yang ditunggu-tunggu. Sedangkan versi Islam, saya akan bongkar apa adanya. Islam tidak satu tafsir, tidak satu kata. Ada 3 kata, 3 pendapat. Yang pertama, Ishak. Ishak yang nyaris dikorbankan ini pendapat mayoritas hadis sahih. Mayoritas, terbanyak. Yang minoritas mengatakan Ismail. Pendapat tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga, ya bisa keduanya antara Ishak sama Ismail. Ini yang saya buat ini hadis yang bulat dan ruwet.com. Nanti kita akan uraikan satu persatu. Saya akan memfokuskan kajian siang hari ini mengenai tafsir-tafsir Quran yang menguatkan Isa karena ini bukan tafsir yang familiar di telinga orang-orang Muslim. Jadi dengan pembukaan ini aja saya sudah jelaskan ada 3 macam hadis. Satu mengatakan Isa, yang satu mengatakan hanya Ismail. Hadis yang ketiga bisa kedua-duanya. Ini menarik. Ya, sekarang saya akan ungkapkan kajian-kajian hadis mengenai Ishak. Yang menarik, tafsir-tafsir tertua Quran yang menggunakan pendapat mayoritas hadis sahih, semua tafsir Quran tertua menguatkan Ishak. Semua. Yang tua-tua. Anda ingin tahu? Tafsir Ibnu Juraidz, dia lahir tahun 700, meninggal tahun 767. Ishak yang dikorbankan. Tafsir Muqatil bin Sulaiman, dia hidup sejaman sama dengan Ibnu Juraidz, mengatakan Ishak yang dikorbankan. Tafsir abad 910 atau Bari mengatakan Ishak yang dikorbankan. Bahkan tafsir abad ke-13 tahun 1273 menguatkan Ishak yang nyaris dikorbankan. 4 tafsir tertua Quran, satu kata menguatkan Ishak. Versinya ini berubah di atas tahun 1300. Tafsir-tafsir tahun 1400-500 sampai saat ini berbeda dengan tafsir-tafsir Quran tertua. Ini ya. Saya kan di sini kan menyebutkan 4 kan. Ibnu Juraidz, Muqatil bin Sulaiman atau Bari Al-Qurtubi. Saya cuma punya 3. Yang di tengah ini Muqatil bin Sulaiman. Ibnu Juraidz saya sudah minta tolong kawan saya di Timur Tengah dari 2 tahun yang lalu. Tapi entah kenapa sampai saya itu sungkan mengingatkan, saya belum dibeli-belikan tafsir Ibnu Juraidz. Jadi saya hanya punya buku importnya ini, tafsir Muqatil bin Sulaiman, yang tafsir At-Tabari dan Al-Qurtubi ini ada di Indonesia, bisa dibeli di berbagai toko buku online atau toko buku Muslim. Kita lihat ya tafsir Al-Qurtubi. Di abad ke-13, Al-Qurtubi mengakui ada perbedaan ulama mengenai siapakah yang disembelih. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang Ismail. Tapi perhatikan. Mayoritas dari mereka, mayoritas para ulama-ulama, mayoritas hadis berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Hadis sahih mayoritas mengatakan Ishak. Ini disebut oleh tafsir Al-Qurtubi. Yang mengatakan Ishak itu sahabat-sahabat terkemuka. Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib dan anaknya Ibnu Abbas, Abdullah, dari riwayat sahihnya. At-Tsauri dan Ibnu Juraidz, nah ini yang saya cari Ibnu Juraidz, dinisbatkan kepada Ibnu Abbas yang berkata yang disembelih adalah Ishak.
Hadis sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat yang terkenal ini, yang luar biasa, mengatakan, wahai orang mulia, mereka adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak, sembelihan Allah bin Ibrahim. Ishak disebut sembelihan Allah. Dabihullah, sembelihan Allah, bukan Ismail. Siapakah yang mendapatkan gelar sembelihan Allah? Ishak bin Ibrahim. Ini tafsir Al-Qurtubi di abad ke-13. Kita lihat berikutnya. Diriwayatkan oleh As-Subair. Subair ini sahabat Muhammad. Dan dari Jabir. Yang disebut adalah Ishak. Riwayat ini diambil dari Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin yang ke-4. Sahabat-sahabat Muhammad. Ali bin Abi Thalib mengatakan itu Ishak. Dari Abdullah bin Umar. Yang disembelih adalah Ishak. 7 golongan sahabat dari golongan tabi'in yang lainnya seperti Alqamah, As-Sa'bi, Mujahid, Sa'id bin Subair, A'ab, Al-Ahbar, Qatadah, Masruq, dan seterusnya. Semua, bahkan Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Abu Usail, dan ini Imam Malik bin Anas semua berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Qurtubi mengatakan hadis yang mengatakan Ishak lebih kuat dari Ismail. Sa'id bin Subair berkata Ibrahim dibuat bermimpi dan seterusnya dan seterusnya. Frasa terakhir. Pendapat ini adalah yang lebih kuat yang bersumber dari para rasul, para sahabat dan tabi'in. Jadi dari antara dua pendapat, dua hadis yang bertolak belakang, satu Ismail, satu Ishak, Qurtubi mengatakan dengan terus terang, mayoritas hadis sahih menguatkan Ishak, dan hadis tentang Ishak itu lebih kuat karena ini bersumber langsung daripada para rasul, para sahabat-sahabat ternama, dan para tabi'in. Ya kita lihat tafsir yang abad ke-10. Tadi kan abad ke-13, tafsir dari tahun 1250-an. Sekarang kita lihat tafsir dari tahun 900-an, tafsir At-Tabari. Dia hidup awal abad 9 dan sampai awal abad 10. Ini. Yang nyaris disembelih Ishak. Ishak juga disebut oleh At-Tabari mengutip hadis yang mengatakan hanya Ishak yang mempunyai gelar sembelihan Allah. At-Tabari juga mengakui. Ini di Sahih Bukhari tafsir At-Tabari halaman 897 sebentar. Al-Mutsana menceritakan kepada kami. Ia berkata Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami. Ia berkata Syubah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ahwas. Ia berkata, seorang berbangga di hadapan Ibnu Mas'ud. Ia berkata, aku adalah Fulan bin Fulan, putra sesepuh yang terhormat. Ibnu Mas'ud lalu berkata, tidak ada nilainya dibanding Yusuf bin Yakub bin Ishaq Zabihullah. Yusuf, anak Yakub, anak Ishak, sembelihan Allah. Ishak, sembelihan Allah, anak Ibrahim, sahabat Allah, Khalilullah. Ini juga ditulis oleh At-Tabari, At-Tarik, dan macam-macam buku. Gelar sembelihan Allah hanya untuk Ishak. Ini At-Tabari ya. Ishak Zabihullah. Ini masih At-Tabari. Dari Abu Quraib, ini dari hadis yang lain. Abu Quraib dan seterusnya dari siapa menceritakan Yusuf berkata kepada raja, apakah yang kau ingin makan bersamaku? Demi Allah, aku adalah Yusuf, putra Yakub, Nabiullah, putra Ishak, Dabihullah, sembelihan Allah, putra Ibrahim, Khalilullah. Hadis yang lain sama juga mengatakan gelarnya Ishak itu sembelihan Allah. Banyak ini hadis-hadis. Nanti ini saya tidak uraikan karena ini postingan tersendiri. Nanti saya akan tampilkan mengenai hadis-hadis sahihnya. Saya hanya menunjukkan bahwa tafsir At-Tabari satu kata menguatkan Ishak. Ibnu Abi Usail menguatkan Ishak. Amr bin Ali menguatkan Ishak. Semua hadis-hadis banyak sekali. Mayoritas menguatkan Ishak. Ini saya cuma lompat. Di mana Ishak nyaris disembelih?
katanya At-Tabari, ini kayak ya kalau kita lihat berdasarkan narasi Taurat, ini nggak sesuai. Jadi kayak sok tahu lah. Diriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa Ibrahim diperintahkan menyembelih Ishak di Syam, di Syria. Di Syam di sanalah Ibrahim hendak menyembelihnya. Tidak. Gunung Muria itu ya di Yerusalem, atau kalau menggunakan perbedaan pendapat dengan kelompok Samaria itu di Gunung Muri. Itu di Israel, bukan di Syam. Tapi setidaknya dia ulama-ulama yang dikutip oleh Tabari berusaha menjelaskan di mana posisi penyembelihan Ishak. Meskipun menurut kita ini keliru-keliru di Syam, di Syria, nak masuk akal. Tapi setidaknya mereka mengakui Ishak yang disembelih hanya di saat mereka reka tempat penyembelihannya itu di mana, itu yang mereka tidak cocok, tidak sesuai dengan narasi Taurat. Dia menguatkan Ishak disembelih di Syam, ini yang berbeda dengan Taurat, disembelihnya di Israel, ditebus dengan apa? Nah, At-Tabari menjelaskan ada perbedaan riwayat. Ishak yang nyaris disembelih ini ditebus dengan apa? Ada yang mengatakan domba, ada yang mengatakan kambing hutan. Perbedaan ini tidak prinsip lah, tapi setidak-tidaknya para ulama-ulama sebelum At-Tabari berusaha menjelaskan mereka-reka tentang kisah penyembelihan Ishak. Perbedaannya di korbannya apa, domba apa kambing, cuma itu aja. Sekarang saya naik ke yang lebih tua lagi, tafsir Muqatil bin Sulaiman. Ini tafsir yang tertua sejaman dengan Ibnu Juraid. Ini tafsir abad 78, paling tua. Yuk kita lihat. Di halaman 104, tafsir surah As-Saffat, perhatikan penjelasannya. Ini. Di sini ada ayat 110, di bawah ayat 110, ini ada komentarnya. Perhatikan. Ini tafsir Muqatil bin Sulaiman volume 2, surah As-Saffat, ayat 110, di halaman 104. Perhatikan kata terakhirnya. Wa huwa Ishak bin Sarah. Muqatil mengatakan, siapakah yang dimaksud di ayat 110? Itu adalah Ishak anaknya Sarah. Jadi surah As-Saffat dari ayat 101 sampai 110, 111 ini sedang berbicara tentang huwa Ishak bin Sarah. Ini kata Muqatil bin Sulaiman. Lah, karena Ibnu Juraid saya belum punya, saya mohon kalau ada yang bisa membelikan untuk saya perlu buku, belikan dari luar negeri, kirim kepada saya, tafsir Ibnu Juraid supaya koleksi saya lengkap. Kalau saya punya tafsir Ibnu Juraid, wis lengkap berarti. Saya punya 4 tafsir tertua Islam mengatakan Ishak. Nah, di atas abad ke-13, tafsir yang terakhir yang baru muncul di abad 14 ke atas, baru semua menguatkan Ismail. Tafsir-tafsir pasca perang salib itu seluruhnya menguatkan Ismail. Berbeda dengan tafsir-tafsir Quran awal yang tidak ada konflik dengan kekristenan. Banyak sekali. Oleh karena ini saya tidak perlu mengulasnya, karena inilah yang selalu dikhotbahkan di setiap Idul Adha di semua masjid. Semua masjid, semua pondok pesantren, setiap Idul Adha mengkhotbahkan tafsir-tafsir yang terbelakangan ini. Yang menggunakan jalan lain, Ibnu Katsir, tafsir Maraki, tafsir Misbahnya Quraisy Shihab, Al-Azhar, tafsir Al-Azhar. Semua tafsir di atas abad 13 menguatkan Ismail. Saya tidak perlu menguraikan. Saya hanya menunjukkan di postingan ini. Islam, Quran, tidak satu tafsir. Beda. Mereka tafsir setelah pasca konflik dengan kekristenan. Tafsirnya yang penting berbeda dengan Kristen dan Yahudi. Jadi saya memang punya dari dokumen yang koleksi saya hanya kekurangan tafsirnya Ibnu Juraid. Jadi kalau ada yang bisa membelikan saya dari toko buku online dari luar negeri, alhamdulillah saya sangat bersuka cita karena saya memerlukan dokumen ini. Ingat ya, ini saya hanya berhentikan sampai di sini.
Saya hanya menunjukkan tafsir-tafsir yang berbeda dari tafsir yang kita kenal sekarang. Nanti saya akan buat postingan berikutnya. Saya akan tunjukkan bahwa mayoritas hadis sahih Islam, mayoritas para sahabat yang terkemuka, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, mayoritas tabi'in yang terkemuka, semua satu kata dukung Ishak. Ini mayoritas. Sedangkan hadis-hadis minoritas, dari minoritas sahabat, minoritas tabi'in, itu mengatakan Ismail. Bagaimana? Nanti tunggu, ini postingan berikutnya, saya akan tunjukkan. Oleh karena itu, untuk apologet, Anda harus banyak merelakan uangmu untuk membeli buku, memperbanyak ilmu, dan membagikannya yang ke lain. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya berkat berlebihan, belikan kami buku-buku yang saya perlukan, karena memang pelayanan kami tidak bisa tidak tanpa buku. Lanjut. Dan bagi yang mau belajar apologetika, Anda bisa beli buku-buku yang saya tulis tentang apologetika, semua saya kasih pandu dengan data yang lengkap. Jadi Anda tidak sekedar katanya, saya tunjukkan bukunya apa, halaman berapa, penerbitnya siapa, semua lengkap ada di dalam buku-buku saya sebagai panduan bagaimana berapologetika terhadap orang-orang yang mencaci maki, mencela agama Kristen. Ini Anda bisa cari di Tokopedia. Ini sedang dalam percetakan. Kemungkinan 8 hari lagi ini sudah terbit. Doakan. Ini perkiraan saya, buku saya yang akan terbit, membungkam bidat-bidat sejarah 4 konsili pertama di dunia, lengkap dengan data-data konsilinya, lengkap dengan data-data sejarah di abad-abad sejaman, untuk membungkam semua omong kosong fitnah dari pihak polemikus muslim dan bidat-bidat. Bahwa banyak sekali kisah-kisah yang tidak sesuai dengan sejarah, bertebaran di medsos, hanya untuk mendiskreditkan kekristenan. Siapa Ishak atau Ismail? Kita gak usah ikut-ikutan dari kelompok ahlulbingung.com. Kristen sepakat Ishak, pihak mereka yang bisa Ishak, bisa Ismail, bahkan ada hadis yang mengatakan dua-duanya. Ini tunggu postingan saya berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.